Selamat datang kembali di Setup and Solve episode 2. Saya Yance Ibnu Kalam, tim teknikal dari Wahana Piranti Teknologi. Pada episode kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana cara melakukan basic konfigurasi di MariaDB Enterprise Server. Check. Yang pertama kita lakukan yaitu kita masuk dulu ke konsolnya MariaDB, yaitu dengan cara mengetikkan MariaDB. Oke, setelah itu kita lanjutkan dengan mengecek global variable seperti berikut ini. Kita cek show global variable like table size. Jadi kita akan melihat table size yang ada di MariaDB ini. Di sini ada beberapa variabel, yaitu ada max heap size table size, temp disk table size, lalu ada temporary memory table size dan temp table size. Di mana untuk defaultnya size-nya itu berukuran 16 MB. Dan untuk temporary table dan max heap size memory itu fungsinya untuk mengontrol table sementara yang akan dibuat di memori atau RAM. Di sini kita akan setup temporary table dan max heap size-nya, yaitu dengan menaikkannya dari 16 MB ke 64 MB. Itu kita ketikkan set global temp table size. Di sini kita akan menaikkan yang temp table size terlebih dahulu, yaitu kita dengan memasukkan 64 MB. Oke. Selanjutnya kita akan men-setup si max heap size-nya. Sama, kita masukkan dengan men-setup 64 MB. Oke. Selanjutnya kita cek kembali apakah variabel tersebut sudah berubah value-nya, yaitu dengan cara melakukan show global variable like table size. Di sini setupannya sudah berubah 64 MB sesuai dengan yang kita setup tadi. Selanjutnya kita melakukan pengecekan dari sisi variabel max connection, itu dengan cara show global variable like nama variabelnya, yaitu max connection. Untuk max connection sendiri itu defaultnya adalah di angka 151 MB, di mana max connection ini berfungsi untuk menentukan jumlah maksimum koneksi simultan atau bersamaan yang diizinkan untuk masuk ke dalam server database tersebut. Di sini saya akan coba setup max connection-nya, yaitu menjadi 50 dengan cara set global nama variabelnya itu max connection, lalu value-nya, nilainya yang ingin kita masukkan. Oke. Setelah itu bisa kita cek kembali dengan show global variable. Ya, di sini untuk max connection-nya sudah berubah menjadi 50. Namun perlu diingat, jika kita restart service dari si MariaDB-nya, maka setapan ini itu akan hilang. Kenapa? Karena kita tidak men-setupnya di file konfigurasinya. Maka dari itu kita coba setup si file konfigurasi si variabel-variabel tersebut ke dalam file konfigurasi dari MariaDB. Itu kita keluar dulu dari konsolnya. Kita masuk ke direktorinya terlebih dahulu, itu di vim/etc my.cnf.d. lalu kita cari file konfigurasinya, yaitu bernama server.cnf atau server.konfigurasi. Di sini kita inputkan variabel yang tadi kita sudah setup, yaitu tadi ada variabel temp table size, ada max heap size, dan juga max connection. Kita inputkan. Di sini kita masukkannya di bawahnya tagnya si MariaDB. Kita pencet I, maka dia akan insert, lalu kita masukkan.
Di sini kita masukkan sesuai dengan yang tadi kita setup, di mana TMP table size-nya itu 64 MB, lalu max heap table size-nya 64 MB dan max connection-nya yaitu 50. Dari situ kita save dengan cara chat escape, tik 2, lalu WQ tanda seru. Oke. Setelah itu kita coba lakukan restart service dari si MariaDB-nya dengan cara systemctl restart MariaDB. Kita tunggu. Setelah itu kita masuk ke dalam konsol MariaDB-nya lagi, lalu kita coba cek lagi si variabel-variabel tersebut dengan cara show global table size. Nah, di sini setelah kita lakukan restart, ini konfigurasinya masih sama dengan yang sudah kita konfigurasi tadi, yang sudah kita ubah, karena kita melakukan setupnya di dalam file konfigurasinya. Lalu dari sisi max connection-nya juga kita cek. Ya, di sini sudah sesuai dengan yang kita setup. Selanjutnya yaitu kita akan melakukan enable logging. Sebelum melakukan enable logging, kita buat dulu direktorinya. Enable logging di sini fungsinya adalah untuk menyimpan file-file log yang terjadi ketika proses transaksi itu berjalan. Pertama, kita buat dengan cara mkdir atau make directory /var log, lalu nama direktorinya yaitu MariaDB. Di sini saya menyimpan direktori MariaDB di dalam /var /log. Jadi nanti semua log-log akan masuk ke dalam direktori tersebut. Oke. Lalu setelah itu kita berikan ownership terhadap direktori tersebut, yaitu ownership-nya adalah SQL dan SQL. Oke, setelah diberikan ownership, untuk mengaktifkan general log di MariaDB, itu caranya itu dengan mengedit file server.cnv, sama seperti kita mengedit file-file variabel-variabel yang sebelumnya. Itu dengan cara vim/etc my.cnf.d, lalu kita cari server.cnf, lalu kita masukkan lagi log-lognya, log apa saja yang kita inginkan di tagnya MariaDB juga. Di sini set i untuk insert, lalu kita anggap di sini tulis logging, lalu kita masukkan misalkan log error, lalu kita masukkan lagi log warning, lalu general log, di sini saya sudah masukkan beberapa variabel, yaitu ada log error, log warnings, general logs. Dimana kenapa sih hal ini perlu kita lakukan gitu? Yang pertama itu general log. General log ini fungsinya itu agar untuk debugging. Jadi bisa lihat query apa saja yang masuk seperti itu. Lalu kalau error log atau log error di sini itu lebih kepada mencatat semua yang terjadi atau error yang terjadi di server tersebut. Misalnya gagal start atau koneksinya penuh, itu akan tercatat di situ. Lalu ada log warning. Di sini log warning saya bikin value-nya 4 karena agar MariaDB itu dalam tanda kutip lebih cerewet dalam memberikan warning gitu. Jadi error penting seperti yang tadi sudah saya katakan, koneksi penuh, itu pasti akan tercatat seperti itu. Jadi intinya dengan kita mengkonfigurasi log ini, kita bisa men-tracking query dan juga error lebih rapi gitu. Semua ditulis ke dalam file log yang ada di disk, dan juga level warningnya juga ditinggikan agar error-error penting itu nggak ada yang kelewat seperti itu.
Nah, di sini untuk log error di sini saya menyimpannya di directory var log MariaDB dengan nama file mariadb.error. Sedangkan kalau untuk general log saya menyimpannya di file dengan nama mariadb.log seperti itu. Lalu kita save dengan 2 wiki tanda seru. Oke. Setelah itu seperti biasa, jika kita melakukan setupnya di file konfigurasi, kita restart dulu service dari si MariaDB-nya. Itu dengan cara systemctl restart MariaDB. Oke, jika sudah kita restart, lalu coba kita masuk ke dalam konsolnya MariaDB, lalu kita cek variabel si generalnya. Nah, di sini general log sudah on dan general log filenya seperti yang kita setup tadi di file konfigurasinya, yaitu di directory MariaDB dengan nama file mariadb.log. Lalu kita coba melakukan testing dengan cara kita coba select current date. Di sini seperti tanggal hari ini, itu tanggal 20. Lalu kita cek di direktorinya. Kita ls. Di sini harusnya semua log itu ada di sini. Nah, di sini sudah terbuat mariadb.log seperti yang sudah tadi kita setup general log filenya, yaitu dengan nama mariadb.log. Lalu kita coba cek isi filenya, yaitu dengan cara tail / nama direktorinya lalu nama filenya. Nah, di sini bisa dilihat ya, query yang tadi saya lakukan, yaitu melakukan current date, di sini masuk ke dalam log tersebut. Gitu. Bahwasanya ini membuktikan bahwasanya file log tersebut sudah berhasil kita setup dan query yang kita lakukan juga tercatat di dalam log tersebut. Oke. Sekarang kita remove dulu log yang tadi. Lalu kita masuk ke dalam konsolnya MariaDB. Lalu kita jalankan flash log. Yang mana fungsinya flash log di sini itu untuk mereset atau memuat ulang log tanpa harus melakukan restart server. Oh, sorry, kurang S. Flash logs. Oke. Setelah itu kita keluar lagi, lalu kita coba cek kembali lognya, apakah ada, masih ada? Ya, di sini masih ada ya lognya, seperti itu. Selanjutnya yaitu kita melakukan install dari si SQL error log, yang mana SQL error log di sini itu untuk mencatat error-error dari si query atau SQL-nya gitu. Jadi lebih spesifik, bukan general. Caranya kita masuk ke dalam konsol MariaDB. Setelah itu kita install si SQL error log-nya dengan cara install plugin SQL error log soname SQL error log, seperti itu. Ya, di sini berhasil terinstall. Lalu kita coba show global variable SQL error log, enter. Di sini sudah terinstall SQL error log-nya. Lalu kita edit di server.cnf seperti variabel-variabel sebelum. Tc my cnf.d server.cnf. Lalu kita tambahkan variabel SQL error log. Di sini kita input lagi, lalu kita save. Oke, lalu kita restart service-nya. Start
service MariaDB. Di sini kalau di sini berhasil di restart karena tidak ada error. Kalau misalkan ada error, dia akan ada tulisannya di sini. Selanjutnya kita coba testing dengan mengquery error. Itu dengan masuk ke dalam konsolnya, ke MariaDB. Lalu kita coba lakukan select error. Misalkan. Nah, di sini muncul nih error 1054 unknown column error in select. Lalu kita exit. Lalu kita coba cek di SQL error log. Apakah query ini masuk ke dalam file error log tersebut? Itu kita cek dengan cara /var log MariaDB SQL error log. Kita coba di sini tercatat ya apa yang kita query yang tadi muncul notice error. Di sini tercatat di file SQL error.log. Di sini ada tulisannya unknown column error in select, seperti yang tadi kita dapatkan ketika kita melakukan query. Lalu di sini kita pencet key aja untuk keluarnya. Sekian tutorial hari ini. Sampai bertemu di episode Setup and Solve berikutnya.